semangat ya. Kali ini saya akan membacakan isi penggalan Gosho untuk bulan ini yang berjudul Perihal Keinginan Duniawi adalah Pencerahan. Tuntaskanlah kepercayaan Anda terhadap sutra bunga teratai. Anda tidak bisa menyalakan api dari pemantik jika berhenti di tengah jalan. Munculkanlah kekuatan besar kepercayaan dan jadilah pembicaraan semua orang di Kamakura, baik yang berkedudukan tinggi maupun rendah, ataupun oleh semua rakyat Jepang, sebagai Shijo Kingo dari sekte teratai. Bahkan reputasi buruk pun akan tersebar jauh dan luas, apalagi reputasi baik, pasti akan tersebar lebih jauh lagi. Terutama reputasi karena telah mengabdikan diri untuk sutra bunga teratai. Terima kasih. Halo semuanya. Berikut ini adalah sedikit latar belakang Gosho Nichiren Daishonin yang berjudul Perihal Keinginan Duniawi adalah Pencerahan. Mari kita simak bersama sekilas tentang latar belakangnya. Surat ini ditulis sekitar tahun 1272 oleh Nichiren Daishonin saat beliau berada di Pulau Sado dan ditujukan kepada salah satu murid utamanya yang bernama Shijo Kingo. Daishonin sangat berterima kasih karena Shijo Kingo telah mengunjunginya di Pulau Sado dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh dari kota Kamakura. Sebagai seorang murid, Shijo Kingo selalu senantiasa melindungi dan mendukung Daishonin, serta membuktikan kekuatan ajaran Buddhisme yang diajarkan oleh Daishonin. Saat itu, selama Daishonin mengalami berbagai penganiayaan yang berat dari penguasa Jepang, banyak muridnya yang juga mendapatkan penganiayaan oleh masyarakat atau penguasa setempat. Ada yang dipenjara, ada yang diusir, ada yang disita tanahnya, atau ditinggikan pajaknya. Sehingga pada akhirnya banyak murid yang akhirnya membuang hati kepercayaan mereka terhadap sutra bunga teratai. Namun, Daishonin memuji Shijo Kingo yang terus berjuang hingga tuntas dengan mempertahankan kepercayaannya tanpa mundur selangkah pun. Daishonin mengajarkan, dalam jiwa setiap manusia terdapat potensi sifat Buddha tanpa terkecuali. Nammyoho Renge Kyo, yakni judul dari sutra bunga teratai, adalah hukum hakiki yang dapat memampukan setiap orang untuk bisa membuka sifat Buddhanya sendiri. Melalui surat ini, Daishonin menekankan pentingnya mempertahankan kepercayaan kita kepada Nammyoho Renge Kyo. Milikilah kepercayaan yang tidak lengah dalam situasi apapun. Beliau lalu menyemangati Shijo Kingo agar membangkitkan kekuatan besar kepercayaan hingga menjadi sosok yang terpuji sebagai orang yang dikenal karena memeluk kepercayaan sutra bunga teratai ini. Marilah kita selalu berjuang membenahi diri kita sendiri, berjuang untuk mengeluarkan kekuatan sifat Buddha kita dalam kehidupan nyata. Apapun rintangannya, yakinlah dengan kekuatan diri kita sendiri dan selalu perkuat kepercayaan kita terhadap ajaran sutra bunga teratai. Demikianlah sedikit latar belakangnya. Terima kasih banyak semuanya. Halo semuanya, malam semuanya, baik semuanya. Apa kabar? Halo, apa kabar semuanya? Udah makan? Udah dong. Sudah nggak sabar ya, pengen dengar pendapat teman-teman generasi muda kita. Bulan ini surat dari Daishonin atau Gosho yang kita belajar sama-sama ini bagus ya. Perihal keinginan duniawi adalah pencerahan. Bulan Oktober kita semua sangat bersyukur COVID-19 di Indonesia sudah mulai turun. Tapi banyak dari kita yang mungkin masih berjuang menantang kesulitan, terutama soal ekonomi atau hubungan dengan orang lain. Betul, Bu Santi, betul. Gimana caranya kita bisa terus kuat dan tidak putus asa? Dari Gosho bulan ini, teman-teman di sini coba kita sharing dong, apa sih yang paling berkesan dari kalian gitu. Halo teman-teman semua, waktu sangat cepat berlalu ya teman-teman ya. Udah bulan Oktober aja nih. Nah, Gosho bulan ini mengajarkan kalau kita bisa membuka potensi diri melalui berbagai kesulitan. Bahwa kalau mau bahagia, kita sendiri yang harus berjuang. Banyak rintangan yang sengaja menghambat kita untuk menjadi benar-benar bahagia. Seringkali kita merasa buntu, larut dalam rasa marah, kecewa, dan menjadi kecil hati. Ya, benar banget. Buddhisme ini sebenarnya mengajarkan kita untuk jadi pemberani. Dan saat keberanian itu muncul, potensi diri kita pun juga akan terbuka. Jadi makanya kalau misalnya ada kesulitan atau apapun itu, ya kan kita harus hadapin. Iya, tantangan hidup kita itu selalu muncul dalam bentuk yang berbeda-beda ya.
segala kesulitan yang muncul harus kita hadapi. Tapi apakah kita udah siap? Buddhisme adalah menang atau kalah. Kalau kalah itu anggap sebagai pengalaman. Jangan kecil hati. Kedepannya lagi pasti bisa menjadi orang yang lebih berhati-hati. Kalau kalah lagi, ya bangkit lagi. Kita juga harus yakin membuktikan bahwa kita ini adalah orang Soka-Gakkai. Pasti menang. Jadikanlah kemenangan untuk menjadi inspirasi kepada orang lain. Ya, nah justru karena banyak yang sudah mengalami kemenangan dari perjuangannya dia, setiap individu itulah yang membuat Soka-Gakkai itu berkembang sampai ke 192 negara dan wilayah seperti sekarang yang udah sangat luas seperti itu ya. Sehari-hari kalau kita ikut kontribusi untuk kegiatan Soka, kita bukan hanya untuk kontribusi untuk orang lain, tetapi kita banyak belajar untuk diri kita sendiri dan kita pasti akan berubah menjadi lebih positif. Ya, pemahaman yang bagus sekali, Jen. Dengan ikut dalam kegiatan Soka, kita akan terus diingatkan, memperkuat kepercayaan kita. Kita harus sadar untuk selalu mau ikut di jalan Buddha. Dengan hati yang gembira, mau menantang diri di kegiatan Soka. Keagungan dan kebenaran ajaran Buddhisme ini akan terbukti melalui kemenangan-kemenangan dari para pelaksananya. Ya, benar Bu Swanti. Seperti Gosho di bulan ini ya, ini menjelaskan bahwa kita harus terus berkembang menjadi orang yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan di lingkungan dimanapun kita berada, seperti itu. Menjaga nama baik itu penting dalam masyarakat sekarang ini. Tapi bukan karena gengsi, kita berjuang menjaga nama baik dengan cara benar-benar mengasah diri kita. Dan sambil kita berjuang, kita juga harus selalu mendorong orang lain untuk terus bersemangat dan berjuang bersama-sama. Mohon ingat ya, diri sendiri dan orang lain di sekitar kita adalah tidak terpisahkan. Dan sungguh suatu keberuntungan bisa berada di lingkungan Soka, di mana semua orang sedang berjuang ke arah yang positif. Kita juga bisa saling memberikan semangat dan berjuang bersama-sama untuk mencapai pantai kebahagiaan masing-masing. Iya, saya juga sangat bangga ya bisa bergabung dengan Soka-Gakkai. Karena di Soka-Gakkai, saya belajar betul-betul menghargai setiap orang yang ada di depan kita, mendoakan kebahagiaan mereka juga. Selain itu, memperhatikan orang-orang di sekitar kita dan menjalin persahabatan yang tulus, bukan karena ada agenda apapun. Ya, benar sekali Manda. Kalau bisa dialog dan mau terbuka, hati kita bisa merasa lebih lega. Dan sebenarnya di saat yang sama, sambil dialog, kita bisa banyak belajar dari kesulitan orang lain. Kita belajar berubah dari orang yang hanya memikirkan diri sendiri menjadi orang yang memikirkan orang lain. Tentu saja semua orang pasti mau hidup yang serba nyaman ya, tapi dalam hidup tidak mungkin tidak ada kesulitan. Kita harus paham bahwa kita tidak dilahirkan untuk menjadi menderita. Kita tidak boleh pasrah dan meratapi nasib kita gitu. Kita dilahirkan untuk berjuang, untuk mengatasi semua kesulitan hidup kita. Penggalan yang cukup bagus ya, Jenny ya. Cukup bermakna sekali gitu. Semua kesulitan adalah karma masa lalu yang harus kita tuntaskan dalam kehidupan sekarang ini. Pemahaman ini yang harus selalu kita ingat. Dan kita sebisa mungkin berjuang bantu orang lain menyadari hal ini juga di saat mereka sedang pasti down ya, karena tertimpa penderitaan hidup. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kesulitan dan penderitaan itu juga sebenarnya wajar aja sih, bisa bikin kita kecewa. Dan kalau misalnya kita down itu pasti semuanya itu rasanya gelap gitu. Dan juga kalau mau bangkit aja susah gitu. Bahkan ada juga yang kalau misalnya kita nerima kesulitan, itu tuh kita malah menjauh dari Gonson. Nah, sebenarnya itu adalah hal yang salah ya teman-teman. Justru yang namanya kesulitan sebenarnya tuh kita mau naik kelas nih, mau naik level gitu. Makanya kita harus tuntaskan gitu, kita harus selesaikan penderitaan itu. Kita harus yakin kalau misalnya kita itu pasti bisa ngelewatin kesulitan-kesulitan yang datang ke kita itu. Saya tambahkan sedikit ya dari Penyasis Putri ya. Jadi bukan berarti dengan adanya keyakinan Buddhisme ini kesulitan kita akan hilang semua, enggak. Terus juga bukan berarti bahwa penderitaan kita yang kita alami itu menjadi lebih gampang diatasi, enggak. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah kita secara pribadi, secara mental, secara jiwa kita menjadi lebih siap. Tuh, jadi masalahnya tetap sama, hanya saja jiwa kita lebih kuat untuk menghadapi masalah itu. Justru kita harus ingat, kita semua pasti mempunyai kekuatan jiwa Buddha, dan Buddha adalah orang yang terus berjuang. Kita harus kuat dan sabar.
Nggak ada yang namanya instan. Harus terus percaya dirinya sendiri sama potensinya dirinya juga. Iya, dengan adanya kepercayaan ini, kita tuh punya tenaga pendorong untuk jalanin hidup setiap hari. Buddhisme itu tidak terpisah dari keseharian kita. Benar-benar. Yang barusan ini dibahas ini sangat benar sekali semuanya ya. Di Buddhisme ini kita ada istilah itu, masih ingat nggak semua? Shin, Gyo, Gaku, ya, pakai bahasa Jepang. Kita harus tetap berjuang pupuk kurnia rezeki melalui Shin, Gyo, Gaku ini. Selain untuk revolusi diri kita sendiri, juga untuk ubah nasib dan ubah karma. Apa itu Shin, Gyo, Gaku? Masih pada ingat nggak semua? Shin adalah kepercayaan pada ajaran Buddhisme ini. Gyo adalah tindakan nyata dan pelaksanaan dalam sehari-hari. Gaku adalah memperdalam pemahaman Buddhis ini melalui pelajaran gitu. Jadi intinya adalah percaya, Shin, ya. Gyo itu adalah pelaksanaan. Yang ketiga, Gaku adalah belajar gitu. Bisa nggak satu aja? Nggak bisa, bukan Buddhisme. Bisa nggak dua aja? Nggak bisa, bukan Buddhisme. Harus tiga-tiganya. Kenapa? Karena orang yang nggak percaya tentu tidak melaksanakan, tentu tidak mau belajar, itu udah pasti. Orang yang melaksanakan, kalau dia tidak memperdalam Buddhisme, apa yang dia laksanakan? Empati yang kita mau gitu kan. Jadi tindakan nyata itu sama dengan empati, gyo gitu. Ya, harus ada tindakan nyata. Yang ketiga adalah memperdalam pemahaman Buddhisme, yaitu belajar. Gunanya apa sih? Gua belajar susah-susah Buddhisme ini sebenarnya itu apa sih? Nanti ketika kita masih lagi enak, hidup kita masih nyaman, rezeki juga masih lancar, semuanya masih lancar gitu ya, itu kita nggak berasa gitu bahwasanya belajar nggak belajar itu memang tidak ada bedanya gitu. Tetapi siapa sih yang tidak pernah kesulitan gitu? Ketika kesulitan itu datang, barulah pelajaran-pelajaran yang kita belajar di Buddhisme ini baru akan dipakai. Kita kayak ketika kesulitan datang itu, kita itu kayak, kalau saya istilahkan seperti sebuah mangga gitu. Buah mangga gitu. Kita kayak dikupas gitu, satu demi satu, diiris-iris gitu. Nah, ketika kita diiris-iris begitu, kita tidak ada shield atau perlindungan, itu parah, teman-teman. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya sendiri juga mengalami hal itu. Teman-teman yang sering diskusi sama saya sudah pasti banyak masalah. Kawan-kawan yang tidak banyak belajar, ketika kesulitan itu datang, semuanya itu banyak menyalahkan gitu. Lebih enak menyalahkan dan udah otomatis down, benar-benar down. Jadi benar-benar semua ini, Shin, Gyo, Gaku ini adalah untuk revolusi diri kita sendiri. Sebenarnya untuk mengubah nasib hidup kita sendiri. Ya, benar. Kita juga bisa munculkan hati yang gembira dan penuh rasa terima kasih atas semua kejadian hidup ini. Dengan hati yang gembira dan berani hadapi apapun, kurnia dan rezeki baru akan muncul. Salah satu yang tidak kalah penting itu juga meluangkan waktu. Jadi sebenarnya hidup ini semua adalah pilihan. Nah, bagi orang-orang yang bisa rutin berdoa, rutin daimoku, rutin gonggyo, nah itu adalah orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat untuk memperbaiki hidupnya. Nah, sedangkan di luar sana masih banyak banget yang masih ragu ataupun yang malas berdoa. Nah, tapi percayalah, bagi orang yang sudah terbiasa, contohnya melaksanakan daimoku, gonggyo, tepat waktu, kalau saja ada satu hari kita tidak daimoku, rasanya ada yang kurang gitu. Jadi sehari saja kita nggak melakukan itu kayak merasa ada yang kurang gitu. Betul sekali, John. Bisa menyebut nama Horengekyo setiap hari itu adalah satu kemenangan besar dalam diri kita. Tapi semakin kita berjuang di jalan yang menuju kesadaran Buddha, pasti banyak fungsi-fungsi negatif yang mau mengganggu kita. Ya, benar banget. Dan fungsi negatif itu juga pasti nggak akan pernah berhenti untuk ngeganggu kita gitu. Pasti dia juga akan berusaha tarik kita ke belakang gitu. Kayak ibaratnya kita mau pertemuan jadi malas. Nah, itu juga sebenarnya
termasuk dari fungsi iblis tersebut gitu. Kita mau daimoku juga males gitu kan. Tapi justru sebenarnya kalau misalnya kita membaca dari Goshyo ini, membangunkan kita untuk lebih bisa sadar akan kekurangan kita sendiri dan juga komit kembali untuk bisa melaksanakan yang terbaik. Saya sangat setuju, dan juga ini kepercayaan kepada Gohonzon dan ajaran ini adalah sesuatu yang perlu kita latih. Segala hal butuh dilatih, yang sama hal kepercayaan dan pelaksanaan Buddhis kita. Seperti olahraga contohnya, kalau kita terus disiplin, semakin kita kelihatan hasilnya. Dan semakin banyak manfaat yang kita rasakan. Iya, dengan keyakinan kita yang kuat ini, dan tentunya dengan doa kita yang tulus itu, pasti akan muncul kekuatan untuk mau terus memperbaiki diri, mengupgrade diri kita. Dan doa yang jujur dan sungguh-sungguh dengan kepercayaan dan keyakinan yang tidak mendua tentunya. Benar banget, kita juga harus doa itu sampai tuntas gitu. Terus kita juga harus konkret, terus juga harus jelas, detail, sampai pasti kita juga akan memunculkan harapan besar di dalam diri kita gitu. Dan doa yang tekun juga dengan keyakinan yang terus diasah itu sama aja kayak istilahnya menyalakan api dengan kayu basah gitu. Jadi kita harus tetap berjuang supaya api itu terus nyala, kayak semangat kita itu terus nyala gitu terhadap Kosen Rufu ini. Ya, menyambung yang dari yang Putri tentang menggunakan api dari kayu basah. Nah, kalau saya boleh tambahkan, itu artinya kita harus memperkuat tekad, doa, dan keyakinan kita dalam Buddhisme ini. Nah, coba bayangkan, kita lagi di depan Gonson. Oke, kita Gongyo Daimoku. Kita Gongyo Daimoku dengan kondisi yang lemas, kurang percaya diri, kurang semangat, gini. Ya, yang kembali ke kita juga akan seperti itu. Tapi coba hari ini kita Gongyo Daimoku dengan penuh keyakinan, dengan tekad yang kuat gitu. Nah, perasaannya beda. Setelah kita Gongyo Daimoku, di dalam jiwa kita itu berasa sangat lepas gitu. Kita merasa sangat bahagia sekali gitu. Nah, itulah jiwa Buddha kita sudah mulai muncul. Dengan keadaan seperti itu, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah, semuanya pasti bisa teratasi. Kepercayaan diri kita juga akan semakin meningkat, jiwa Buddha kita juga akan keluar, dan semuanya akan terasa sangat-sangat bahagia. Ya, dengan rutin setiap hari kita melakukan Gongyo Daimoku, kita akan selalu lebih positif dan hati kita pasti lebih tenang gitu. Dalam pelaksanaan, contohnya komitmen kita untuk menyebut Nam-myoho Renge-kyo atau berdaimoku setiap hari, kita akan selalu bertemu dengan jodoh-jodoh yang baik gitu. Kemarin saya ada belajar dari grup DI, ya kan. Kita tiap hari Gongyo dan Daimoku itu sebenarnya itu luar biasa gitu. Karena Gongyo itu adalah suatu upacara yang sangat khidmat dan sangat agung. Mungkin kita merasa itu biasa saja, tetapi sebetulnya kata sensei, pada saat kita menghadap Gohonzon, kita Gongyo, saat itu matahari di jiwa kita itu terbit gitu. Itu melambangkan matahari memberikan kita perasaan gembira yang ada di dasar jiwa kita. Jadi pelaksanaan Buddhis kita itu kembali lagi ke kurnia rezekinya untuk diri kita sendiri juga. Masih ingat nggak di bab 26 Sutra Bunga Teratai menjelaskan bahwa bagi siapapun yang benar-benar melaksanakan ajaran Buddhisme ini, maka Dewa-Dewi Pelindung atau fungsi positif dari alam semesta akan selalu mengikuti kita, bagaikan bayangan. Jadi, kita sangat beruntung bisa berjodoh dengan ajaran Buddhisme Sutra Bunga Teratai ini. Luar biasa ya, pandangan anak-anak muda Cikupik kita. Saya selalu setuju dengan semuanya. Mari kita selalu ingat, berada di lingkungan yang positif itu sangat penting. Karena kalau kita lagi ada masalah, gampang sekali kita lemah dan ikut arus yang negatif. Jadi kita sama-sama jayu. Jadi, wah, hebat sekali ya. Thank you, beribu-ribu thank you semuanya. Senang sekali melihat pemikiran generasi muda, terutama yang ada di PIK ini, semakin positif dan semakin berkembang jauh sekali ya daripada tahun-tahun kemarin. Mari kita ingat untuk menjalankan kepercayaan Buddhisme ini secara berkelanjutan. Bukan hanya rutinitas setiap hari yang datar-datar saja. Pemahaman dan pelaksanaan hati kepercayaan kita harus lebih baik lagi setiap harinya. Itulah arti dari salah satu poin Goshyo malam ini, berkelanjutan. Nah, bukankah kita semua juga menginginkan penghasilan yang terus bertambah setiap bulannya, bukan? Nah, sama-sama kita temukan tujuan hidup kita
yaitu untuk menjadi bahagia. Kita menjalankan Buddhisme itu untuk menjadi bahagia ya, demi diri sendiri dan kebahagiaan orang-orang di sekitar kita juga. Selain itu, sebagai anggota Soka Gakkai, kita juga menghargai orang lain, tidak hanya untuk membantu mereka mengatasi penderitaannya saja, akan tetapi merubah orang yang tadinya butuh dorongan semangat menjadi pemberi semangat untuk orang lainnya gitu. Bagus bukan? Merubah orang yang tadinya mencari bantuan dari mana-mana, misalnya dari luar sendiri gitu ya, menjadi berupaya untuk membantu orang lain juga gitu. Kita mendorong orang menjadi satu sosok yang dari perlu bantuan menjadi memberi bantuan, satu sosok yang mencari pendorong semangat menjadi dia juga bisa memberikan semangat untuk orang lainnya gitu. Nah, itulah saya pikir ya yang Buddha Shakyamuni dan Daishonin bilang tugas-tugas mulia kita sebagai bodhisattva dari bumi. Nah, saya jadi teringat kata-kata bijak dari baru baca nih General Director-nya Soka Gakkai Amerika. Bunyinya begini ya. Your mission as a Buddhist is to become happy, not to master suffering. Your mission as a Buddhist is to become happy, not to master suffering. Jadi misi kita sebagai seorang Buddhis adalah menjadi bahagia, bukan menjadi ahli penderitaan. Betul ya semua ya. Jadi itu sangat berbeda sekali gitu ya. Kita tahu bahwasanya kita belajar untuk mengatasi masalah, tetapi ujung-ujungnya kita mau apa? Kita mau bahagia. Ya, kita susah-susah seperti misalnya hari ini juga gitu. Ya, kita kumpul, kita recording ini, Goshio bulan ini untuk diperlihatkan kepada teman-teman semua, teman-teman Cikupan dan Kako. Sebenarnya tujuan kita apa? Supaya ya, kita juga bisa membantu orang lain bisa berbahagia. Dengan mereka lebih mengerti Goshio ini, mereka mengikuti pertemuan Cikupan dan Kako, pulang mereka bisa membawa sesuatu yang bisa membuat mereka semangat, of course semangat, tetapi kemudian ujungnya apa? Kembali lagi bahagia. Jadi misi kita sebagai seorang Buddhis adalah cuma satu, kita ingin bahagia. Jadi yuk mari teman-teman kita sama-sama laksanakan semua yang sudah kita diskusikan dari tadi malam ini ya, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Mari kita juga sama-sama berjuang untuk kebahagiaan kita sendiri dan jangan lupa juga untuk kebahagiaan teman-teman kita lainnya. Sekali lagi thank you berat semuanya teman-teman ya yang sudah sharing dengan sangat bagus hari ini. Terima kasih. Ya, thank you juga Pak Steven, Bu Swanti, senior yang selalu mendampingin kita ya, GMGM untuk belajar bersama. Thank you juga. Ya, terima kasih ya untuk selalu mengingatkan kita untuk belajar, melatih kita untuk bisa praktekin semua bimbingan sensei setiap harinya. Ya betul, thank you semuanya ya. Tapi setelah ini jangan kemana-mana ya, karena kita mau lanjut ke sesi diskusi live seperti yang biasanya. Jadi belum selesai acara ini. Iya benar banget. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman jangan pergi dulu ya. Kita sama-sama lanjutkan acara berikutnya. Oke. Ayo kita lanjut. Oke, let's go. Let's go. Saya Yo.